Shalom, selamat siang Bapak dosen dan Kakak Asdos dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik kekristenan daerah Maluku dan Papua dengan teman-teman kami, teman-teman kelompok itu Komang Angel Trivena Dewi, yang kedua Tri Theodorus Bire, dan juga Boy Panjaitan. Selanjutnya adalah Perjalanan Sabangarak April Tonang. Demikian hasil perkenalan dari kami kelompok 7, dan kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, saya akan membahas tentang gereja Protestan di Maluku tahun 1800 sampai 1864. Pada saat itu, Maluku berada di bawah pemerintahan Belanda, tapi tiba-tiba perekonomian di Maluku jatuh akibat dari bencana yang terjadi. Setelah VOC runtuh, hubungan dengan dunia luar terputus sehingga tidak ada lagi pendeta yang mengabdi di tempat tersebut. Tetapi masih ada guru-guru yang menggantikan tugas pendeta. Orang-orang di Maluku sangat berpegang pada agama Kristen. Corak-corak kepercayaan orang Maluku antara lain adalah kesatuan, kehidupan, kesucian, dan tidak misioner. Tanpa disadari, agama suku pada saat itu masih mempengaruhi gereja. Orang Inggris tidak senang akan hal itu sehingga mereka mendatangkan James Carey pada tahun 1813. Tetapi ia tidak berhasil mewujudkan cita-citanya karena ia sudah terlanjur diusir oleh Belanda pada tahun 1818. Ada satu tokoh selain James Carey, yaitu Joseph Camp. Ia mendirikan perkumpulan-perkumpulan yang dianggap alat penting dalam membangun lagi gereja Maluku. Ia juga meminta bantuan dari NZG untuk pekabaran Injil waktu itu. Arti pekerjaan Camp pada saat itu ialah ia berhasil menanamkan kekristenan gaya British atau revival dan juga berhasil menghidupkan pelayanan sakramen-sakramen. Ada juga utusan NZG yang bisa disebut sebagai pengganti Camp, yakni Roscott. Ia dikirim untuk memperhatikan dunia pendidikan pada saat itu. Ia kemudian membuka SPG tahun 1935. SPG tersebut menghasilkan 100 guru lebih. Setelah beberapa waktu, terjadi masalah. Roscott ingin bertanggung jawab atas hal tersebut, tetapi pemerintah Jepang tidak suka dengan hal itu. NZG tidak mau membiayai lagi SPG itu ketika terjadi masalah. Setelah beberapa saat, SPG itu ditutup. Camp dan Roscott meningkatkan mutu hidup gereja di Maluku dengan cara baru, yaitu Camp menulis buku dan Roscott menerjemahkan perjanjian lama. NZG pun memasukkan unsur baru bukan ke dalam jemaat, melainkan unsur baru itu diarahkan keluar dan unsur itu terus berjalan. Gereja di Maluku sejak tahun 1864. Dari waktu ke waktu, apa yang pihak NZG lakukan terus berjalan dengan baik. Pihak swasta kurang berwibawa sehingga hubungan dengan NZG diputuskan. Sekolah kini bukan lagi tanggung jawab gereja, sehingga guru-guru berhenti memimpin gereja. Maka guru-guru harus digantikan oleh jemaat yang mau memimpin gereja. Mereka dibedakan antara guru jemaat dan guru sekolah. Guru jemaat dijuluki sebagai pendeta bantu. Mereka yang mendidik pendeta pribumi. Tapi jabatan pendeta pribumi lama berkembang. Pengaruh dari perluasan gereja, yaitu guru-guru jemaat yang lama digantikan oleh pendeta pribumi. Di samping itu, berkat pekabaran Injil, maka lahirnya jemaat baru. Seiring berjalannya waktu, GPI mengambil daerah yang ditinggalkan oleh NZG dan membuka daerah baru. Metode yang digunakan adalah pengkristenan dan penginjilan. Metode itu yang dipakai oleh pendeta Van den Wijngaard dengan syarat mereka harus meninggalkan kepercayaan nenek moyang dan dewa-dewa. Kehidupan jemaat saat itu biasanya beribadah dan giat dalam membahas firman. Gereja Protestan merupakan gereja negara, maka biaya kehidupan gereja ditanggung oleh negara. Tapi ada juga yang harus ditanggung oleh jemaat, yaitu uang pelayanan diakonia. Tetapi ada juga yang harus ditanggung oleh jemaat, yaitu uang pelayanan diakonia, sehingga pelayanan Injil memakai uang kolekte. Pada tahun 1925 terdapat pembaruan oleh pendeta Van Oostrom. Ia merubah liturgi tata cara beribadah. Akhirnya Van Oostrom mengambil tindakan ke pembentukan GPM. Tapi ada pihak yang tidak setuju dengan kebijakan itu. Mereka adalah kelompok dari Ambon. Setelah melakukan pertemuan beberapa kali, naskah yang dibuat
akhirnya disetujui oleh GPI dan akhirnya GPM berdiri sendiri pada tanggal 16 September 1935. Ada tata cara gereja yang berubah menggunakan pengakuan iman yang didapat dari 12 perkara iman. Pada saat datangnya orang Jepang, orang Maluku sengsara karena ada banyak pendeta dan pejabat gereja yang dibunuh. Kemudian pemerintah tidak membayar lagi gaji pendeta. Hubungan dengan pengurus di Jakarta juga terputus. Ini yang membuat hubungan GPI dan GPM selesai. Sesudah perang selesai, Ketua Sinode kembali diduduki oleh pendeta Belanda yang dipilih oleh GPI. Tapi menjelang beberapa waktu kemudian, pengurus GPI menyerahkan hak pilih Ketua Sinode sendiri. Akhirnya kemandirian GPI pun diteguhkan. Walau mereka mengikuti kerangka kolonial, tapi mereka masih menghadapi unsur kehidupan gereja dari warisan zaman dulu. Pendeta yang terakhir memberi kewenangan kepada Sinode GPM. Pada tahun 1948, Sinode GPM memberikan kebebasan kepada siapapun memiliki wewenang untuk memberitakan Injil. Pesan yang dikeluarkan oleh Sinode tahun 1960 adalah pesan tobat. Dari pesan tobat tersebut banyak perubahan yang terjadi. GPM mempunyai pandangan yang baru dari hubungan antara gereja dan masyarakat, bukan sebagai pelengkap dan sarana pekabaran Injil, tapi merupakan sarana yang bersifat menyeluruh. Sinode GPM pun akhirnya terus berkembang. Pekabaran Injil dan gereja di Irian Jaya. Pada abad ke-19-an, masyarakat di Irian masih menganut agama asli, kecuali daerah yang berada di Raja Ampat dan sekitarnya. Sebab masyarakat yang ada di sekitar situ sudah mulai masuk agama Islam akibat pengaruh para pendatang yang datang dari daerah Maluku. Sebelum masuknya agama-agama, masyarakat di situ masih kental dengan kepercayaan nenek moyang mereka. Salah satunya mitos tentang Mengseren Mengundi. Mengseren Mengundi dianggap masyarakat Irian sebagai orang yang bisa menyembuhkan, hidupnya abadi, bahkan bisa menciptakan sebuah manusia. Dia pergi ke barat sebab penduduk di sekitar itu tidak menghiraukan syarat yang diberinya tentang gerakan-gerakan koreri. Sehingga dia sakit hati. Dia pun meninggalkan Irian dan berjanji untuk kembali, dan dia juga berjanji ketika ia datang, dia akan mengajari tentang rahasia koreri tersebut. Sehingga datanglah pekabaran Injil ke Irian. Pada saat itu kedatangannya dibawakan oleh bangsa Jerman yang bernama Otto dan Gessler. Karena mereka bukan bangsa Belanda, maka mereka harus mendapatkan izin dari bangsa Belanda untuk menyebarkan pekabaran Injil di Irian Jaya. Sesudah mendapatkan izin, Otto dan Gessler pun langsung bergerak di Irian untuk melakukan pekabaran Injil itu. Mereka itu jendeling tukang atau bekerja tanpa digaji dan sambil berdagang untuk menyebarkan Injil tersebut. Setelah mereka membuat pekabaran Injil melalui kebaktian, dia langsung membuat daya tarik masyarakat untuk mengikuti kebaktian dengan cara setelah selesai kebaktian mereka langsung memberi gambir dan tembakau. Dan itu menjadi salah satu daya tarik masyarakat situ untuk mengikuti kebaktian tersebut. Awalnya mereka dalam kebaktian tersebut menggunakan bahasa Melayu. Kemudian pada tahun 1859, masyarakat kebaktian itu sudah memakai bahasa daerah di situ. Tidak lama kemudian, mereka juga berhasil membuat terjemahan lagu puji-pujian dan PB ke dalam bahasa Numpor atau bahasa yang di daerah situ pada tahun 1870. Mereka melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan cara mendirikan sebuah sekolah-sekolah, dan di situ juga mereka mengenalkan kepada anak-anak tentang cerita-cerita tokoh Alkitab dan isinya. Otto dan Gessler ini berharap agar ketika anak yang mereka didik ini menjadi dewasa sehingga mereka ikut serta dalam pekabaran Injil dan tumbuh tanpa ada pengaruh jahat dari daerah yang mereka tempati itu. Pada tahun 1863, Otto pun meninggal dan Irian mulai kekurangan jendeling sehingga Irian meminta bantuan kepada Eropa supaya untuk mengirimkan bantuan jending tersebut. Tak lama kemudian, bangsa Eropa pun mengirimkan segera
segera bantuan Zending itu yang merupakan salah satu dari UJV atau Utrecht Zendingsvereniging yang bernama Van Halsel. Berbeda dengan bangsa Jerman tadi, Zendeling ini melakukan pekabaran Injil. Dia menerima gaji dengan teratur dan penyampaian pekabaran Injilnya juga berbeda dengan mereka, dengan Otto dan Gessler tadi. Karena Van Halsel ini lebih banyak bercerita kepada masyarakat di situ melalui percakapan yang dalam memberitakan firman. Selama 25 tahun, pekabaran Injil di Irian sudah 20 orang menerima baptisan. Dan 10 tahun kemudian mereka sudah berhasil pada sekitaran tahun 1918 sudah 6.000 orang yang berhasil dijadikan mereka Kristen. Setelah itu kekristenan juga terus meningkat sehingga kurang lebih sudah 25.000 orang menjadi Kristen di daerah situ. Pada saat Perang Dunia Kedua, jemaat yang ada di Irian mengalami pergejolakan yang besar. Karena semua guru dan keluarga tewas dibantai oleh orang-orang Jepang. Akhirnya, akibat dari Perang Dunia II itu mempercepat kemajuan proses kemandirian gereja di Irian. Pada tahun 1956 diadakanlah Sinode pertama Gereja Kristen Irian Jaya atau GKI Irja, yang dipimpin oleh Pendeta Rumainum sebagai ketua pertama Sinode. Pada permulaan karya pengabaran Injil di Halmahera ini berkaitan dengan gempa bumi yang terjadi pada tahun 1864. Kemudian pada tanggal 19 Juli 1866 ada 3 orang PI yang tiba di Galela. Di antaranya itu adalah 2 orang Zendeling dan 1 Zendeling tukang bernama Van Dijk yang sebelumnya diutus untuk menunjang pengabaran Injil di bidang pertanian. Tapi di bagian itu mereka tidak tahan lama di Halmahera. Kemudian Van Dijk perintis PI ini tahun 1873 ditabiskan menjadi Zendeling hak penuh. Dari yang saya ketahui itu juga siapapun yang mau menetap di Duma ini harus meninggalkan seluruh upacara kekafiran dan tidak bekerja pada hari Minggu. Kemudian pada tanggal 17 Juli 1874 itu dibaptis orang-orang Halmahera yang pertama, yakni 5 orang laki-laki dan 2 orang wanita. Kemudian mereka juga merayakan perjamuan kudus pada saat itu. Van Dijk dalam pekabaran Injil ini menggunakan 3 metode pekabaran Injil, yaitu metode konsentrasi, metode ekspansi, dan metode pembinaan adat. Dan pada masa itu tidak semua masyarakat menerima ajaran agama Kristen. Ada beberapa penduduk kampung yang menolak teman-teman mereka bergabung ke agama Kristen, dan kemungkinan faktor tersebut terjadi karena ada perlawanan dari agama asli masyarakat setempat. Kekristenan diburu. Dimulai pada saat tahun 1885 UJV bekerja datang ke Pulau Buru dan dengan metode yang dipakai oleh Hendricks dan Strom, di mana mereka menyebarkan kekristenan di Pulau Buru itu dengan konsep yang berbeda dari yang sebelumnya. Mereka memakai konsep metode di Pulau Buru dengan cara pembaptisan cepat, karena dikarenakan di mana pada saat itu kalangan dari umat Muslim lagi gencar-gencarnya menyebarkan agama Muslim. Jadi bagaimana supaya pembaptisan cepat ini untuk tidak supaya sarana membawakan pengaruh kepada Kristenan supaya tidak berpaling ke agama Islam. Dengan demikian kekristenan cepat tumbuh di sana tanpa ada halangan karena penyebaran agama datang cepat di Pulau Buru ini. Pada tahun 1933 para Zendeling mengadakan rapat sama kepala suku dengan mengadakan rapat membuat aturan-aturan yang adat itu seperti hal-hal yang penting. Jadi aturan adat itu diperbaharui dengan peraturan-peraturan yang baru. Dan sehingga sesudah Perang Dunia Kedua seluruh gereja-gereja yang termasuk di Pulau Buru masuk ke dalam wilayah GPM. Dinamika yang terjadi pada awal masuknya kekristenan pada daerah-daerah yang sudah saya dan teman-teman presentasikan tersebut, masyarakat masih menganut agama suku mereka yang kemudian para penginjil masuk, dan saat melakukan pengabaran Injil ada juga sebagian masyarakat saat itu khususnya di Halmahera yang menolak ajaran agama Kristen ini.
Perbedaan antara ketiga daerah tersebut dapat dilihat dari bangsa Barat datang dan melakukan pengabaran Injil, yaitu saat melakukan PI di Maluku pertama kali yang dilakukan oleh bangsa Portugis dengan menggunakan 3G. Dan kemudian orang Belanda juga masuk ke Maluku dengan membawa ajaran yang mereka lakukan seperti mendirikan perkumpulan-perkumpulan yang dianggap sebagai alat penting dalam membangun gereja Maluku. Mereka juga meminta bantuan dari NZG yang dilakukan oleh Joseph Camp. Serta ada juga pelayanan yang mereka lakukan dalam memperhatikan pendidikan. Kemudian di bagian Irian Jaya, mereka melakukan kabaran Injil dengan tidak mendapatkan gaji sepeser pun, serta melakukan pendekatan dan cara-cara agar masyarakat tertarik dengan kebaktian. Para Zendeling juga melakukan pendekatan dengan anak muda, serta mengajarkan lagu-lagu Kristen, bacaan Alkitab, dan mendirikan sekolah untuk belajar 3M. Kemudian yang terakhir di Halmahera, mereka melakukan pengabaran Injil dengan cara di bidang pertanian. Jadi kesimpulannya adalah Maluku dan Papua adalah kepulauan bagian timur Nusantara. Kepulauan ini kaya akan rempah-rempah yang bisa membuat bangsa Eropa berbondong-bondong datang ke pulau tersebut untuk berdagang. Tetapi mereka tidak hanya ingin berdagang, melainkan membawa misi 3G. Keadaan Maluku dan Ambon ini tidak menentu dan bahkan mereka mengalami krisis. Tetapi mereka bangkit dari kekrisisan itu dengan cara merantau. Sehingga pada saat itu Maluku mulai berkembang, bahkan GPI pun juga ikut berkembang. Tapi pada masa itu hubungan NZG dengan pemerintah diputus sehingga NZG diangkat menjadi pendeta pembantu. Lalu mereka membentuk lembaga Zending. Setelah itu GPM pun juga terbentuk. Pekabaran Injil di Papua, Halmahera, dan Buru juga awalnya mengalami banyak permasalahan. Tetapi karena kebijakan dari Zending dan minat dari masyarakat yang membuat pekabaran Injil berhasil di Nusantara bagian timur, itulah yang membuat kekristenan berkembang di Nusantara yang bisa kita lihat sampai saat ini.